Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah bersama-sama tentang tema besar kita, Al-Quran adalah kalamullah. Nampaknya tadi di segmen kedua, Yai Syarif sudah nampak gemes dan gregetan, enaknya diapain nih bagi orang yang tidak percaya akan kalamullah. Saya berikan kesempatan ini di segmen 3, Ustadz Solmen akan menjawabnya bagaimana hukuman bagi orang yang tidak percaya akan kalamullah. Dipendem ya Ustadz ya, Fadal Ustadz. Terima kasih Ustaz Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Guru-guru kita yang mulia dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Kiai Haji Syarif Mat Najih, ada Kiai Haji Asrarun Ni'am, begitu juga Ustadz Sofyan dan seluruh para guru yang ada di Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan beliau semua sehat walafiat. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan kelak kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal. Walladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Begitulah hukuman, pesan keras, tegas dan penting dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang kufur, yang kafir, yang ingkar kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan siksa bagi mereka, siksa yang sangat pedih dan tempat yang paling buruk, yaitu neraka jahanam. Yang enggak beriman, tadi kiai-kiai kita udah bilang, di antaranya orang yang tidak yakin, tidak percaya akan kebenaran Al-Quranul Karim. Satu waktu di zaman Nabi SAW ada tokoh Quraisy, orang besar dan sangat dihormatin. Namanya Walid bin Mughirah. Dimintain pendapat sama semua tokoh yang ada dan masyarakat. Bagaimana pendapat saudara tentang Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad? Ini yang ngomong orang kafir nih. Tokoh kafir yang dituakan, yang disepuhkan, ditanya oleh semua masyarakatnya dan para tokoh yang ada. Apa jawaban Walid bin Mughirah? Di antara ente-ente orang semua nih, saya yang paling ahli dalam syair. Di antara ente-ente orang nih, kata Walid bin Mughirah, saya yang paling ahli dalam sastra Arab. Dan saya melihat apa yang dibawa Muhammad, apa yang dibacakan Muhammad, yang disebut sebagai Al-Quran, itu bukan buatan manusia, itu bukan buatan jin. Tidak bisa saya menilainya dengan pandangan ilmu yang saya punya. Itu orang kafir, tokoh besar di zaman Quraisy, di hadapan para tokoh, di hadapan masyarakat. Tapi dia tidak bisa menutupi akan kebenaran dan kehebatan Al-Quranul Karim dengan isi dan kalimat-kalimatnya. Walaupun sampai akhir hayatnya Walid bin Mughirah mati dalam keadaan kafir.
itu hidayah. Tadi Kiai Syarif sudah menyampaikan bagaimana ranah hidayah itu ranah yang sangat-sangat luar biasa berat. Kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia ahli di bidang sastra, ahli di bidang bahasa Arab, ahli di bidang segala apapun, syair-syair yang paling hebat, bahkan di hadapan dia adalah tokoh-tokoh besar, tapi lisannya tidak mampu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi lisannya tidak mampu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari kisah ini, pertama kita mesti malu. Ada orang kafir yang ilmu bahasanya cakep, masih ngakuin Quran itu isinya benar, walaupun dia kagak beriman. Ada orang ngaku Islam, ngaku beriman, tapi dia ragukan isi dan pesan dari Al-Quranul Karim. Sehingga sejarah mencatat, kalau tadi Walid bin Mughirah, tokoh besar di tengah orang-orang Quraisy Mekah, tidak bisa mengatakan bohong dan menyatakan kejujurannya tentang isi Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sampai akhir hayatnya Walid bin Mughirah tidak beriman. Tapi ada peristiwa yang lain, bagaimana seorang ahli Quran paham isi Al-Quran, sholatnya bagus, puasanya rajin, cakep dalam zahir ibadahnya. Tapi di akhir kehidupannya, Quran tidak mampu membuat dia berubah menjadi manusia hebat, karena Quran sekedar nempel di dalam otak dan hafalan, hanya sekedar nempel di tenggorokan. Dan orang ini kemudian membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merupakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan menantunya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ini orang? Abdurrahman ibn Muljam. Jadi hati-hati saudara, jangan sampai, tadi Kiai Syarif udah bilang, Al-Quran dijadikan alat pemecah belah. Jangan sampai atas nama tadi tuh yang mau dipendem. Lu gara-gara urusannya lu bawa-bawa nama pesantren sih. Jadi orang tuh ngartinya apa yang diucapin tuh kayak benar begitu. Seolah-olah kayak sesuai. Padahal dia jadikan sebagai alat perusak, penghancur, pemecah, bahkan menjadi alat untuk menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya ibu dan bapak semuanya, Al-Quran jangan cuma dibaca, tapi difahamin. Mudah-mudahan mampu dan bisa kita amalkan, sehingga Al-Quran itu akan membawa kita ke surga dan kelak menjadi syafaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sasa. Terima kasih banyak Ustaz Solmed. Ya, paparan luar biasa dari Ustaz Solmed, dan saya yakin sudah banyak pertanyaan untuk disampaikan. Salah satunya sudah ada jemaah di sebelah saya. Dengan Bapak siapa Pak? Iqbal Mubarak. Iqbal Mubarak. Bapak Iqbal. Ya. Baik, silakan pertanyaan disampaikan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru kami yang mulia, Kiai Haji Syarif Mutnaji, Kiai Haji Asrorun Niam, dan Ustadz Solmed. Beberapa pekan akhir ini kita mendengarkan beberapa pandangan atau kontroversi dari tokoh agama yang ingin kami tanyakan. Bagaimana hukum seorang muslim yang meragukan otentisitas Al-Quran? Kemudian dengan keresahan ini, apa untuk Kiai Haji Asrorun Niam mungkin sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, apa upaya MUI dalam menanggapi hal adanya kontroversi ini? Ya, sekian, terima kasih.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa ya Ustadz Kiai dari jemaah kita ini. Dan pemirsa akan dijawab oleh narasumber kita pada segmen selanjutnya. Tetap bersama kami akan kembali usai jeda. Tetap di Damai Indonesiaku.